sebanyak 7 orang ditetapkan sebagai tersangka korupsi tata kelola minyak mentah dan kasus yang paling besar sepanjang sejarah korupsi Indonesia. Banyak sekali pembangunan kilang itu salah. Termasuk kilang Baik Papan, kalau diperiksa banyak masuk penjara. Bayangkan jika Anda setiap pagi bangun pagi dan mengisi bensin untuk kendaraan Anda dengan membayar 100.000, tapi uang itu tidak sepenuhnya sampai di Pertamina. Uang itu bocor kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan itu setiap hari uang Anda dikorupsi. Tunggu, berarti korupsi itu mempengaruhi hidup saya dong setiap kali saya isi bensin? Ya, Anda nggak salah dengar. Dan kali ini kita akan membahas public trust pada mata kuliah Birokrasi dan Governance pada SAP 6. Dan pada kasus ini, korupsi Pertamina 2024-2025. Dan check this out. Oke, sebelum kita membahas Pertamina, mari kita bahas konsep penting, yaitu public trust. Public trust adalah salah satu SAP di mata kuliah Birokrasi dan Governance. Public trust bukan tentang agama. Public trust adalah bagaimana kepercayaan rakyat yang berikan kepada pemerintah. Dan pada public trust ada 3 konsep penting yang akan kita bahas. Yang pertama, kompeten. Contohnya Pertamina berjanji bahwasanya mereka akan mengelola energi nasional dengan lebih baik. Rakyat percaya. Tetapi apakah benar pengelolaan mereka dengan baik ataupun sebaliknya? Yang kedua adalah benevolence. Mereka peduli dengan rakyat atau peduli dengan kantong mereka sendiri. Ya, jadi benevolence itu kembali melihat kepada tujuan pemerintah. Apakah sebenarnya mereka itu hanya untuk keuntungan pribadi ataupun untuk kepentingan rakyat? Yang ketiga adalah integrity atau integritas. Apakah Pertamina benar-benar jujur? Apakah Pertamina benar-benar transparan? Dan apakah Pertamina berani mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada rakyat? Ketiga hal tersebut adalah hal-hal utama dalam public trust. Skandal korupsi Pertamina. Pada tahun 2024 hingga 2025, Kejaksaan Agung melakukan investigasi. Dan apa yang mereka temukan? Ya, triliunan rupiah dari uang-uang Pertamina hilang, masuk ke orang-orang tidak bertanggung jawab. Bayangkan, triliunan rupiah yang dikorupsi tersebut bisa digunakan kembali untuk masyarakat. Seperti membangun jalan, membangun sekolah, memperbaiki pendidikan, dan juga lain-lain. Modus operasinya gimana? Sederhana, terdapat 3 caranya. Yaitu yang pertama, pengadaan tidak transparan. Pertamina itu membutuhkan proyek refinery, tapi daripada tender terbuka, Pertamina memilih kontraktor tertentu saja, di mana kontraktor tersebut memenangkan tender selama bertahun-tahun ke depannya. Lalu, kontraktor tersebut juga kita memiliki pertanyaan, apakah memiliki hubungan dengan top manajemen di Pertamina? Jadi, ini menjadi suatu pertanyaan, apakah ini mereka mempunyai hubungan tertentu atau tidak? Tetapi, apakah proyek sebesar ini itu akan menghasilkan dampak atau manfaat sosial yang besar juga kepada masyarakat? Kenyataannya, itu malah sebaliknya, di mana proyek ini itu menjadi ladang korupsi bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga implikasinya itu merugikan. Ya, lalu ada phantom invoice, yang di mana kontraktor memberikan invoice kepada Pertamina. Itu invoice sebuah barang ataupun pembelanjaan. Akan tetapi, barang tersebut tidak pernah dikirim dan parahnya dibayar oleh pemerintah ataupun Pertamina. Mari kita analisis menggunakan SAP 6 terkait public trust di Birgov, yaitu Pertamina itu memiliki 3 pilar public trust. Mari kita cek satu persatu. Apakah Pertamina kompeten dalam mengelola energi nasional? Melihat pada kasus yang ada, nampaknya Pertamina masih belum kompeten dalam mengelola energi nasional. Seperti lemahnya pengawasan, lemahnya audit. Yang kedua, benevolence. Apakah Pertamina benar-benar peduli dengan rakyat? Melihat secara pilar benevolence, dan juga melihat bagaimana kasus Pertamina terkait belakangan ini, nampaknya Pertamina masih belum peduli terhadap masyarakat. 3. Integritas. Apakah Pertamina benar-benar jujur dan transparan? Nampaknya Pertamina masih belum jujur dan transparan. Kita lihat dari mana? Kembali lagi dengan kasus-kasus yang terjadi. Pertamina belum jujur terkait proyek-proyek yang ada, dengan siapa, dan menghasilkan apa. Jadi, pembelajaran pada video kali ini atau kesimpulan yang bisa kita ambil, Pertamina perlu membangun bagaimana public trust yang lagi mulai 3 indikator tersebut, yaitu pertama ada competence, benevolence, dan juga integrity. Nah, itu adalah 3 pilar penting untuk membangun Pertamina. Baik, itu merupakan video singkat pembelajaran dari SAP 6 Birokrasi Governance melalui public trust pada Pertamina.
Maka dari itu, kami bertiga pamit undur diri. Saya Fayed, Saya Gibran, saya Homa Inikano. salam birokrasi. Salam governansi, salam administrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.